just the way I. Maybe I'ma get a little anxious, maybe I'ma get a little shy, 'cause everybody's trying to be famous, and I'm just trying to find a place to hide. All I wanna do is just hold somebody, but no one ever wants to get to know somebody. I don't even know how to explain this, I don't even think I'm gonna try, and that's okay. I promise myself one day. Hey, I'm down you could either hate me or love me, but that's just the way I'ma tell them all that you could either hate me or love me, but that's just the way that's just the way that's just the way I am, that's just the way I am, that's just the way I am, just the way I am, just the way I am. Maybe I'ma get a little nervous. I don't know anymore. Feeling like I really do deserve this. Nothing like it was before. Nothing like before. All I wanna do is just hold somebody, but no one ever wants to get to know somebody. If you're gonna look under the surface, baby, I'm a little insecure, and that's okay. Myself one day. That's okay the way I am. You could either hate me or love me, but that's just the way I am. I'ma tell them all that you could either hate me or love me, but that's just the way I am. Yeah, this is what you want. Oh, this is what you want, and I am. Everybody's trying to hide. Maybe I'm a little nervous, don't go out anymore. I just don't deserve this all. I just wanna hold somebody, but no one wants to know somebody. But one day, everybody's trying to be famous, I just wanna find a place to hide. I'ma tell them all that you could either hate me or love me, but that's just the way I am. I'ma tell them all that you could either hate me or love me, but that's just the way I am. I'ma tell them all that you could either hate me or love me, but that's just the way I am. I'ma tell them all that you could either hate me or love me, but that's just the way I am. Halo kontributor makna, terima kasih sudah meminta saya untuk memberikan sambutan dalam OKK 2020. Semoga semua teman-teman yang sudah berhasil masuk di UI dan sudah diterima di UI bisa terus memberikan kontribusi. Banyak sekali opsi-opsi yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa dalam berkegiatan selain hanya belajar. Salah satu manfaat masuk di universitas terbaik di Indonesia adalah banyak kesempatan, banyak organisasi yang bisa menjadi saluran dari energi teman-teman semua. Mahasiswa UI diharapkan selain hanya
tidak hanya belajar, tidak hanya mencapai nilai terbaik, tapi juga bisa memberikan makna kepada alma maternya dan juga kepada bangsa. Di sini banyak sekali kegiatan yang bisa teman-teman lakukan di luar jam belajar. Kita bisa bekerja bersama teman-teman baik satu fakultas, antar fakultas, bekerja sama dalam banyak organisasi kegiatan di kampus, dan juga bisa berkontribusi kepada masyarakat langsung. Pengalaman saya sebagai ketua Iluni UI, kita bisa banyak memberikan kontribusi. Pada saat ini saya juga ditunjuk sebagai koordinator relawan Satgas, di mana kita bersama-sama banyak organisasi masyarakat, banyak organisasi alumni universitas negeri lain bekerja sama membantu pemerintah dalam menangani pandemi ini. Iluni fakultas maupun fakultas juga banyak berkontribusi memberikan apa yang mereka bisa, keahlian mereka seperti dari fakultas teknik, fakultas kedokteran, fakultas kesehatan masyarakat, fakultas psikologi. Semua bersama berkontribusi melalui organisasi yang ada, baik Iluni fakultas maupun Iluni UI. Kita bergerak bersama. Hal seperti ini yang nanti menjadi kesempatan buat teman-teman semua yang sudah diterima di universitas terbaik di Indonesia ini untuk bisa bergabung, berkontribusi. Jangan hanya mengejar nilai, tapi juga menikmati kehidupan yang ada di kampus. Banyak sekali fasilitas-fasilitas baru yang sudah dibuka, dan mudah-mudahan setelah pandemi ini selesai, teman-teman semua bisa menikmati fasilitas-fasilitas tersebut. Dan selama pandemi ini masih berjalan, kita bisa banyak berkontribusi, tidak hanya offline tapi juga online, untuk melakukan edukasi bersama-sama banyak organisasi mahasiswa dan organisasi masyarakat juga. Universitas juga memberikan kesempatan yang besar bagi kita untuk bersama-sama berkontribusi dan memberikan makna kepada kehidupan kita di kampus dan juga di luar kampus. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat dalam menjalani masa-masa yang tidak biasa ini, masa-masa di mana kita harus belajar dengan berjarak, belajar secara online, tapi ini memang merupakan hal baru di mana kita harus beradaptasi dengan tata kehidupan baru ini. Semoga semuanya bisa segera mengadaptasi dan harus punya yang namanya agile, bahwa kita harus bisa beradaptasi dengan segala kondisi yang memang kedepannya akan terus berubah. Itu mungkin yang bisa teman-teman lakukan, beradaptasi dengan segala perubahan. Kita nggak tahu kapan ini selesai, dan kalau selesai mudah-mudahan teman-teman bisa semua berkontribusi dengan lebih besar, memberikan hal-hal terbaik dari kita semua, dan juga membawa nama UI keluar dari kampus dan menjaga nama besar kita semua sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa baru Universitas Indonesia, nama saya Nur Fauzi Ramadan, bisa dipanggil Fauzi. Saya mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jadi waktu aku lahir, saat aku baru 3 hari, orang tua aku itu melihat ada titik putih di mata aku. Kemudian orang tua aku segera konsultasi ke dokter mata untuk memastikan ini tuh apa nih titik putih di mata. Setelah berkonsultasi dengan dokter mata, akhirnya dokter mata menyarankan agar aku segera dioperasi. Saat aku berusia 3 bulan, aku operasi untuk menghilangkan titik putih di mata itu. Setelah aku operasi 3 bulan, lalu diobservasi oleh dokter, kemudian ternyata kok nggak hilang nih. Akhirnya operasi lagi yang kedua.
waktu aku berusia 1 tahun 5 bulan. Setelah menjalani operasi yang kedua, diobservasi lagi, ternyata masih ada. Lalu operasi lagi yang ketiga, saat aku berusia 2 tahun. Aku divonis terkena katarak komunikal. Suatu saat aku benar-benar divonis, penglihatan aku nggak bisa diselamatin lagi, pada rasa kok bisa ya aku seperti ini? Kok kenapa sih Tuhan kok menakdirkan harus aku yang kayak gini? Setelah berjalannya waktu, dengan dukungan dari lingkungan, dorongan dari orang-orang yang banyak membantu, dan banyak doa juga dari orang yang sayang sama aku bisa bangkit. Lalu aku berpikir gini, kalau aku terus meratapi nasib, selalu berpikir kok harus aku yang seperti ini, tentu aja diri aku nggak bisa berkembang. Potensi-potensi yang mungkin ada di dalam diri aku nggak bisa tersalurkan dengan baik. Maka dari itu, kapan nih sampai gini terus? Sampai kapan aku harus gini? Aku nggak berbeda dengan orang lainnya. Aku harus bisa membuktikan bahwa dengan kondisi aku seperti ini, bukan berarti aku harus dipasung, tidak bisa berprestasi, aku tidak bisa berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Alasan aku memilih Universitas Indonesia adalah waktu aku kecil, bolak-balik untuk berobat di rumah sakit Cipto. Jadi waktu itu orang tua aku selalu bilang, kamu pasti bisa kok menjadi bagian dari Yakit Kuning. Kamu bisa seperti kakak-kakak yang jadi residen di sana. Kamu bisa seperti mereka. Asalkan kamu jangan patah semangat. Nah dari situ jadi pengen masuk UI. Alasan aku mengapa memilih Fakultas Hukum, karena aku ngelihat kondisi aku dengan penglihatan seperti ini, sulit saya menjadi seorang dokter yang baik. Lalu aku berpikiran, gimana sih dengan kondisi aku yang seperti ini, aku tetap bisa menjadi orang yang berguna di masyarakat. Karena setelah aku riset, setelah aku berpikir, dan setelah aku berkonsultasi dengan orang tua, aku milih Fakultas Hukum. Sebab aku ingin berkontribusi di masyarakat. Aku ingin sebagai disabilitas. Aku ingin memastikan bahwa negara dalam ini pemerintah membuat atau menghasilkan suatu produk kebijakan yang mengakomodir penyandang disabilitas seperti aku. Karena sejauh ini aku amati kerap kali penyandang disabilitas terlewatkan dalam membuat suatu produk kebijakan atau regulasi. Semoga Universitas Indonesia selalu mengakomodir penyandang disabilitas yang berkuliah di Universitas Indonesia seperti aku. Karena pendidikan tinggi berhak untuk diakses oleh siapapun tanpa terkecuali. Semoga kelak aku bisa ikut berkontribusi untuk mengadvokasi serta membela hak-hak kaum marginal. Ada satu kutipan yang selalu membuat aku semangat, yaitu jangan pernah berpikir apa yang telah hilang, tapi manfaatkanlah apa yang masih ada. Nah itu kutipan itu sangat luar biasa yang selalu menjadi motivasi aku bahwa boleh aja aku memiliki keterbatasan dalam penglihatan, tapi aku bisa memanfaatkan sisa-sisa apa yang ada di diri aku untuk bermanfaat bagi orang banyak. Sedih banget Ansor. Iya sumpah. Kayak aduh, tersentuh banget gue selama ini ngerasa perjuangan gue udah besar, ternyata banyak banget yang perjuangannya jauh lebih besar daripada gue. Iya bener banget, jadi kita tuh harus banyak-banyak bersyukur walau dunia tuh tak seindah surga. Kayak lirik lagu. Iya, karena selanjutnya ada penampilan menarik nih dari idola kita dari FIB dan Fasilkom UI membawakan lagu Laskar Pelangi. Selamat menikmati. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah
laskar pelangi takkan terikat waktu. Gue Christopher Aliansyah dan gue lulusan Teknik Mesin UI 2010. Gue sekarang kerja di Paper ID sebagai Senior Business Development and Partnership. Nah, ngobrolin impact mahasiswa terhadap bangsa Indonesia, sebenarnya banyak nih yang berpikiran kayak, oh mahasiswa tuh harus bikin impact yang gede, mahasiswa tuh harus bikin A, mahasiswa harus ngelakuin penemuan B, mahasiswa harus berkontribusi terhadap C. Sebenarnya kalau misal dibilang apakah kita harus berimpak yang besar? Enggak juga. Kalau kita perhatiin, impact itu sebenarnya bisa dimulai dari sesuatu yang kecil, dimulai dari langkah-langkah yang kecil. Contoh, gimana caranya kita berkontribusi secara kecil ke lingkungan kita yang paling kecil, ke teman-teman dekat kita, kemudian ke yang paling gede. Dan caranya bisa macam-macam banget nih. Contoh misalnya, kita belajar hard skill, kita belajar soft skill. Itu benar-benar bakalan bisa bantu teman-teman untuk berkembang dan membuat impact lebih jauh lagi. Bahkan teman-teman nih kalau belajar apa yang ada di jurusannya, kayak contohnya misalnya gue sendiri, gue belajar teknik mesin, belajar termodinamika, belajar matematika, itu sebenarnya cukup membantu. Kalau boleh share sedikit nih, dulu gue ada masa-masa dimana istilahnya sering belajar lah, belajar A, belajar B, belajar C. Dan berujung ternyata gue dapat kesempatan bareng Prof. Aldi buat kita sama-sama bikin inkubator. Dan menurut gue pribadi, inkubator buatannya Prof. Aldi itu luar biasa banget. Itu diklaim sebagai inkubator yang paling hemat energi dan paling enteng. Dan tujuannya cukup mulia. Kita pinjemin si inkubator ini ke orang-orang yang memang membutuhkan, ke teman-teman yang gak mampu. Dan itu kita semua pinjemin secara gratis. Kalau dia gak bisa ambil, kita anterin ke rumahnya. Dan kalau teman-teman punya kesempatan untuk melihat apa yang gue lihat, gimana muka mereka itu bener-bener merasa ditolong, wah itu teman-teman pasti bakal bahagia banget. Dan gak ada yang nyangka, semuanya itu dimulai dari hal kecil. Misal nih, contoh lainnya nih, gue lagi ngobrol-ngobrol lah sama teman. Dapat nih teman-teman yang istilahnya klop, kita bikin yuk sesuatu, kita ikutan sesuatu yuk, iseng gitu. Ikutan lomba A, ikutan lomba B, ikutan lomba C. Dan turns out, kita jadi dipercaya nih buat ikutan sesi pertukaran budaya antar negara. Dan kalau boleh cerita lebih lanjut, banyak banget nih cerita-cerita lainnya kayak gitu. Jadi kalau buat teman-teman gak usah ragu, mulai aja dulu dari hal yang kecil, bener-bener hal yang teman-teman suka, entah itu ngobrol, entah itu belajar, entah itu jadi pengusaha, entah itu jadi relawan. Teman-teman ambil langkah kecil ini, dan saya sih akan digiring ke sesuatu yang lebih besar. Baru di situ making real impacts lah. Baru bikin impact yang bener-bener gede kayak gitu. Kalau ngobrol ini, kira-kira gue sekarang lagi sibuk ngapain sih? Gue sekarang lagi semangat-semangatnya kerja di Paper ID. Jadi kalau boleh cerita lagi, Paper ID itu adalah sebuah startup untuk digitalisasi UMKM. Jadi teman-teman kita nih UMKM nih, ternyata setelah kita riset, itu banyak banget yang nggak membuat pembukuan, banyak banget yang dia tuh invoice tagihan itu tuh masih manual dan lain-lain. Semuanya terjebak di dalam kegiatan operasional yang membuat teman-teman kita di UMKM ini nggak bisa berinovasi. Padahal kita udah bisa bikin semuanya digital. Dan Paper ID, karena kita udah bisa bikin digital, kita bikin otomatis, ya itu teman-teman kita di UMKM bisa lebih kreatif lagi dan lebih inovatif lagi. Dan tujuan kita supaya bikin cash cycle mereka lebih cepat, mereka lebih cepat dapat uang dan lain-lainnya. Dan kita nggak cuman buat bantuin UMKM aja, tapi bisnis in general. Harapannya adalah mudah-mudahan dari perusahaan ini sedikit-sedikit kita bisa memberikan kontribusi terhadap Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi. Nah, next question nih, kalau misal ada yang nanya, kira-kira kenapa sih Kak Kris bisa se-concern ini sama kontribusi kayak gitu? To be honest, ada beberapa sosok yang cukup menginfluence gue. Contohnya mungkin yang sering-sering disebut nih, kayak Ibu Sri Mulyani, Eyang Habibie, dan lain-lain. To be honest, lingkungan juga mempengaruhi. One day, gue pernah, waktu itu gue lagi ada acara nginep di kampus lah, kayak gitu. Dan gue ditanya nih sama senior, ada di kampus juga, kebetulan beliau mahasiswa S3. Dia nanya kayak gini, Kris, kamu tahu gak?
sekarang ini nih rakyat Indonesia tuh lagi mikir apa kayak gitu. Waktu itu lagi udah mau lebaran nih, lebaran, pesta, puasa. Abis itu dia ngegas, dia bilang, Chris kamu tuh bener-bener orang yang gak peka, gak sensitif gitu. Kamu baca koran, kamu lihat berita, kamu nonton TV tuh, apa yang wartawan ceritain kayak gitu. Ternyata jawaban dari apa yang masyarakat Indonesia lagi pikirin waktu itu adalah gimana caranya supaya besok mereka bisa tetap hidup. Karena itu harga sembako pada naik, harga barang pada naik. Dan ternyata itu jawabannya yang gue gak pikirin. Setelah itu dia bilang ke gue bahwa, Chris, lu tuh orangnya gak sensitif, lu tuh orangnya tuh gak peka sama keadaan-keadaan yang sekarang ini. Dan cara buat teman-teman tahu sekiranya Indonesia lagi butuh apa, itu bisa melalui banyak hal. Contoh misalnya, teman-teman baca berita, teman-teman baca koran, teman-teman lihat apa yang disampaikan wartawan di TV. Atau ada cara lain nih, teman-teman bisa nih ikutan magang, biar tahu keadaan di lapangan seperti apa. Teman-teman juga bisa ikutan aksi-aksi jadi relawan. Dan sebenarnya itu semua kalau misalnya dibilang nggak approachable, nggak juga, itu approachable banget. Teman-teman bisa lihat koran, teman-teman tinggal nyalain TV, langsung lihat berita. Dan teman-teman jangan pernah ragu buat reach out ke senior-senior teman-teman untuk tanyain, Kak, ada kesempatan magang atau enggak? Kak, ada kesempatan buat kerja gak di sini gitu. Kita yang senior-senior ini bakalan dengan sangat senang hati membukakan pintu untuk adik-adik supaya adik-adik tahu masalah di lapangan seperti apa. Oke, sekian sharing dari gue. Dan kalau misalnya ngeliat teman-teman, gue bener-bener ada di posisi teman-teman kurang lebih 10 tahun lalu. Dan dengan ini gue mau ngasih pesen nih buat teman-teman yang istilahnya 10 tahun lah lebih muda daripada gue. Tentuin visi dan jangan lupa berkontribusi. Akhir kata, selamat datang mahasiswa baru Universitas Indonesia 2020. Kan kita pindah tempat. Ih, Keren banget kita pindah tempat, guys. Ngomong tadi tuh habis talk sama Bang Christopher Aliansyah yang wah menarik banget ya, Sor. banget kan. Jadi dari hal-hal kecil itu bisa memberi impact yang gede. Iya, Gila. tanpa kita sangka-sangka padahal itu idenya sangat kecil, sangat simple ya. Iya, hal-hal simpel gitulah kan yang biasanya dibutuhin. Jadi buat teman-teman yang ingin berkontribusi itu nggak usah malu-malu tuh. Jadi dari hal-hal kecil juga bisa tuh menjadi hal yang besar dan meaningful. Nah, by the way teman-teman jangan lupa untuk vote penampilan favorit kalian di UI Want You yang bisa di vote di okkui.id. Dan itu bisa juga tuh teman-teman sekalian nonton-nonton. Iya, menarik banget tuh. Amazing banget. Keren. Tidak seperti kita yang bakatnya kita pendam-pendam aja. Waduh, diumbar ibu. By the way, Sor, itu kan tadi udah alumni nih, Sor. Kalau kita jadi mahasiswa bisa nggak sih kita kasih impact yang besar ke negara ini? Bisa banget. Ini salah satunya ada nih teman kita dari FKUI 2018 yang dia memberikan suatu impact di saat-saat pandemi corona ini. Oh iya? Iya, yuk Gimana langsung tuh aja caranya? nih. Kita simak aja. Talks dari Arya Lukmana. Halo semua, perkenalkan nama saya Arya Ananda Indrajaya Lukmana. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran UI Angkatan 2018. Saat ini saya menjabat sebagai founder dari aplikasi edukasi dan deteksi dini resiko terkena COVID-19 yang bernama N-Corona. Aplikasi ini bernaung di bawah IMERI FKUI serta RSCM dan juga didukung langsung oleh UI. Aplikasi ini dibuat oleh segelintir mahasiswa UI, baik FKUI maupun Fasilkom UI, yang saya inisiasi dan kita kembangkan bersama-sama. Sebelumnya saya juga aktif di berbagai kepanitiaan, organisasi, pengabdian masyarakat, maupun startup. Salah satu startup yang saya pegang saat ini adalah eduvia.net, serta saat ini saya juga menjabat sebagai presiden dari TEDx Universitas Indonesia. Serta saya juga menjabat sebagai presiden dari TEDx Universitas Indonesia. Tidak hanya itu, saya juga menjalani berbagai pengabdian masyarakat, mulai dari membagikan makanan berlebih kepada pemulung, badut, maupun ojek online dan pekerja informal lainnya di lingkungan Pondok Cina, dan masih banyak hal lainnya. Namun dari berbagai pengabdian masyarakat yang saya jalani, salah satu yang paling berkesan adalah N-Corona. Mengapa saya rasa ini paling berkesan? Karena dukungan yang masif untuk aplikasi ini. Mulai dari UI, lalu dekanat FKUI dan dekanat Fasilkom UI juga mendukung. Lalu dokter-dokter RSCM, ada belasan dokter yang siap membantu di N-Corona ini. N-Corona ini memiliki berbagai fitur mulai dari yang tadi, deteksi dini, dari resiko terkena COVID-19, lalu ada juga fitur belajar, edukasi, lalu informasi, seperti statistik dan berita lainnya.
Mengapa saya merasa ini menjadi salah satu yang paling masif? Karena ada 16 mahasiswa yang involve langsung dalam kegiatan ini. 8 orang mahasiswa FKUI dan 8 orang Fasilkom UI. Kita berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan masalah corona. Kita ingin menyelesaikan N-Corona, that's why ada namanya N-Corona. N-Corona sendiri sudah pernah mencapai peringkat 6 aplikasi di iOS App Store, serta dipromosikan oleh berbagai public figure seperti Luna Maya, lalu ada juga Dian Sastro, dan masih banyak lagi. Kegiatan N-Corona ini membuat saya lebih merasa bahwa kita tuh bisa berkontribusi lebih untuk negara ini. Terbukti dengan puluhan pertanyaan masyarakat yang masuk melalui aplikasi N-Corona dan berhasil dijawab oleh dokter-dokter yang standby, yang berkenan untuk membantu bahu-membahu, gotong royong buat menjawab pertanyaan masyarakat secara gratis, tanpa iuran apapun. Jadi murni dokter-dokter ini menjawab dengan keikhlasan mereka. Jadi dokter-dokter ini tanpa nge-charge satupun ke masyarakat, tapi masyarakat bisa nanya langsung ke WA Helpline N-Corona FKUI. Dari sini juga saya semakin percaya bahwa kita tuh bisa berkontribusi lebih untuk negara ini. Saya berpesan untuk teman-teman semua untuk jangan menyia-nyiakan kesempatan kalian. Saya juga sebelumnya juga ingin mengucapkan selamat. Teman-teman sudah diterima dan punya kesempatan untuk berkarya di universitas terbaik di Indonesia, Universitas Indonesia. Saya berpesan sekali lagi, jangan sia-siakan kesempatan ini. Teruslah berkarya dan mencoba mengabdi dan berkontribusi lebih. Ajakan terakhir saya adalah, ayo kita berkontribusi, memberi arti untuk negeri. Terima kasih, sampai ketemu di UI. Semangat terus, salam perjuangan. Halo, saya Sarah Alana, mahasiswa Fakultas Hukum UI tahun 2017. Saya mau ucapkan selamat datang buat seluruh 8.000 mahasiswa baru Universitas Indonesia tahun ini. Saya yakin kalian adalah mahasiswa terbaik dari seluruh Indonesia, dan ini pasti menjadi momen yang sangat membanggakan dan bersejarah buat kita semua. Nah teman-teman, walaupun masuk kuliah di masa yang sulit seperti ini, saya harap teman-teman tetap menjaga semangat, tetap terus berjuang, dan tetap menjadikan momen ini sebagai momen yang sangat istimewa buat teman-teman. Salam dari saya dan angkatan 2017. Kamu bisa nikmatin berbagai informasi dari Liputan 6, liputan6.com, dan aplikasi Liputan 6 secara bersamaan. Semuanya ada di wajah baru aplikasi Liputan 6. Kamu bisa jadi orang yang paling cepat dapat informasi terbaru karena ada fitur latest. Nikmati cara baru baca berita di fitur Visual Stories. Bukan cuma tulisannya yang menarik, tapi banyak gambar kece yang bisa kamu lihat. Tampilan kece, update berita cepat. Download sekarang ya. Para Budiman Ayushita siaran pagi, Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi. Trax 101,4 FM, hits yang kamu suka. I'm thinking that, well, he needs more food than I will, so sometimes I wouldn't eat actually, but I would give my plate either to him or Nakia. I love them. It's not fun to be hungry. I just wish life here was better for all of us. And I wish there was more food for all of us instead of us going hungry and stuff. I guess it really is sad, but I don't know. It's just, I guess it's just life. It is a pivotal day in the history of the Republic. Soon, we will find out if breaking the law is illegal. We'll find out. Gotta say, it's coming. So far, I don't like the odds. The Late Show, new this week on CBS. Boosting semangat di rumah aja. Sekotak tiap hari, jadiin banyak mau lo. Gue mau sepedaan, presentasi dinner. Yuk di rumah aja, sepedaan, presentasi, dinner, boosting semangat di rumah aja. Sekotak tiap hari, jadiin banyak mau lo.
him that, well, he needs more food than I will, so sometimes I wouldn't eat actually, but I would give my plate either to him or Nakia. I love him. It's not fun to be hungry. I just wish life here was better for all of us. And I wish there was more food for all of us instead of us going hungry and stuff. I guess it really is sad, but I don't know. It's just, I guess it's just life. You ready for this? Not at all. We are good now. So good. Talking to you, but I don't know. Should I take what I want when I want it? Did you hear that? Your Thursday was wide open, but not anymore. Thursday, it's your night in on CBS. Kontribusi OKKUI 2020. Wah, keren banget Madabana, kayak menggelegar rame kayak
Ih, mantep banget lah Parah, pokoknya keren kan. banget, keren banget. Ternyata selain itu juga Mada Bahana nih udah sering menang kejuaraan-kejuaraan juga iya. kan. Iya, Seru tapi banget ya. sebelum itu Kita pindah tempat lagi nih Hansa. kan. Emang ya mobilitasnya tinggi nih. Ngomong-ngomong, acara ini tidak akan berjalan tanpa dukungan dari Indosemen, Mairoti, Frisian Flag, CIMB, Cicil, BSM Entertainment. Dan selain itu terima kasih juga kepada media partner kita, Lifestyle Indonesia, Metalization.id, Sehatmental.id, Ya Mahasiswa, Liputan6.com, Anak Unpad, Televisi UI, Tabloid Bintang, Radio Gaya, Raria Media, Dewata News, Metro TV, High Event, Cool and Smart Max, Ultimax, Acara Mahasiswa, dan Benz Radio. Nah, berikutnya kita ada sambutan dari Ketua DPM kita, yaitu Bang Oji. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo mahasiswa UI Angkatan 2020. Pembukaan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia menyebutkan bahwa sesungguhnya mahasiswa adalah pemuda-pemudi yang memiliki keyakinan kepada kebenaran dan telah tercerahkan pemikirannya serta diteguhkan hatinya saat mereka berdiri di hadapan kezaliman. Saya, Fauzi Muhtadi, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia, mengucapkan selamat kepada kalian yang berhasil lolos seleksi dan diterima di Universitas Indonesia pada tahun ini. Selamat, kalian telah tergabung dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang merupakan sebuah wadah bersama yang mampu menampung segala kegiatan kemahasiswaan yang ada di Universitas Indonesia. DPM UI merupakan lembaga legislatif di tingkat universitas yang terdiri atas anggota perwakilan dari setiap fakultas. DPM UI memiliki 5 fungsi, yaitu fungsi legislasi, suksesi, pengawasan, keuangan, dan fungsi pembinaan yang tugasnya adalah membentuk OKK UI. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika UI yang telah membantu menyukseskan OKK UI 2020, baik dari pihak kemahasiswaan UI, panitia, mentor, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungannya sehingga kegiatan pembinaan ini dapat terwujud. Mari IKM UI, kenali anggota perwakilan fakultasmu, sampaikan aspirasi kalian, dan mari sama-sama wujudkan harmoni untuk UI. Akhir kata, saya dan seluruh pengurus DPM UI 2020 mengucapkan selamat bergabung dan selamat berkontribusi anggota IKM UI 2020. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Halo wes, senang kali Ba, akhirnya bisa kita video call bareng. Halo. Halo. Iya ya, akhirnya kita bisa ketemu juga nih, walaupun masih secara virtual. Halo Zaya, gue Faiz. Faiz dari FIB. Jurusan apa? Gue jurusan filsafat. Pengen jadi titisannya Aristoteles ya, makanya ngambil filsafat. Bisa aja lu. Is, kalau di Fakultas Ilmu Budaya, lulusnya emang bisa jadi apa? Kalau di FIB sendiri banyak sih peluang kerjanya. Kayak lu bisa jadi duta besar, penerjemah, atau content creator juga sabi sih. Wih, keren tuh. Keren banget tuh. Wah, hebat ya. Oh iya, kalau Faiz sendiri mau jadi apa? Kalau gue sih pengen jadi anggota DPR untuk memperjuangkan hak rakyat. Nah, makanya di UI, gue mau jadi ketua BEM. Oh, halo kalian. Halo. Duh, maaf banget ya, gue telat. Halo semuanya. Maaf ya, gue telat. Halo. Kalian dari fakultas mana nih? Gue Aldo dari Teknik Metalurgi. Oh iya, kenalin. Gue Budiman. Gue dari Fakultas Hukum. Wah, kalian lagi pada ngomongin apa nih? Kita habis ngomongin tentang cita-cita. Kira-kira kalian setelah lulus mau jadi apa? Wah, kalau gue sih pengen jadi pengacara terkenal, biar kayak Bang Hotman. Asik nih, jadi mau ada banyak cincin ya? Iya dong. Gila. Ah, biasa banget cita-cita lo pada. Gue dong mau jadi pengusaha batu bara. Jangankan cincin, pabrik cincin pun bisa gue beli, bos. Wih, sama dong kayak aku. Kalau aku mau jadi pengusaha mebel, siapa tahu jadi presiden. Wah, keren lu. Tapi kalau udah kaya, jangan lupa ya uangnya dipakai buat jaga kelestarian lingkungan. Iya, bener banget. Jangan enaknya doang. Nanti tiba-tiba alamnya rusak. Oh alah, kalau duit dipakai untuk
bantu lingkungan, kapan kayanya? Kalau kalian gak mau bertanggung jawab, siap-siap aja ketemu gue di pengadilan. Kan ada di jalur damai bro, mereka juga udah kaya. Wah, gak bisa gitu dong. Kalau kita terus-terusan ngeeksploitasi lingkungan tuh, bakal banyak banget dampak buruknya ke kita. Nah iya, gak cuma buat kita doang bro, tapi juga buat seluruh makhluk hidup, terutama yang hidupnya bergantung sama alam. Kalau semua hutan hilang, pastinya bakal ngaruh juga dong ke perubahan iklim. Karena kan gak ada lagi yang filter polusi. Iya, setuju banget tuh. Terus kalau mau nambang batu bara, jangan lupa lubang bekas tambangnya ditutup lagi. Lo tahu kan, di Kalimantan tuh banyak kasus kematian warga sekitar gara-gara banyaknya lubang bekas tambang yang dibiarin. Waduh, seram amat bos. Bercanda doang ya lah. Biarpun jadi pengusaha, kita tetap bakal jaga alam kok. Justru itu bentuk kontribusi kita terhadap lingkungan, bukan? Wah, pas banget tuh sama tema UKK kita tahun ini tentang kontribusi. Betul banget Sob. Bisa dilihat kan kalau bentuk kontribusi itu ada banyak macamnya. Kita bisa berkontribusi di bidang pendidikan, lingkungan, dan juga bidang lainnya. Wah, penting juga ya berkontribusi. Iya dong, dengan berkontribusi kita kan bisa bantu masyarakat dan pertahanin alam kita. Yaudah yuk, kita sama-sama menggapai mimpi melalui kontribusi. Kami sih sudah siap. Kalau kamu? Nah, berikutnya nih Sor, kita punya talks yang menarik nih dari alumni UI. Terus dia sekarang YouTuber juga, stand up comedian juga. Mantap banget. Pasti penasaran kan? Tapi sebelum itu, kita mau berterima kasih dulu nih kepada para sponsor kita dari Indosemen, Mairoti, Frisian Flag, Cicil, CIMB, dan BSM Entertainment. Dan selain itu, terima kasih juga kepada media partner kami, yaitu Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, 107,8 Poros FM, Cool & Smart Max, Ultimax, Acara Mahasiswa, Share Event, Kisi FM, Ardan Radio Bandung, Benz Radio, Liputan6.com, Dewata News, Tabloid Bintang, Anak Unpad, Televisi UI, Rajanya Event, dan Raria Media. Haus ya kan ya? Nih, wih, pas banget. Terima kasih Kania, dan terima kasih kepada Frisian Flag. Nah, sambil answer minum, sekarang kita saksikan talks dari Raditya Dika. Selamat menyaksikan. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Nah, udah bergabung nih teman-teman mahasiswa baru Universitas Indonesia ini. Udah semangat banget nih mau ketemu Bang Radit nih. Soalnya Atta Halilintar bukan anak UI ya. Jadi pula yang harus ngomong ya. Apa kabar nih Bang Radit nih hari ini? Dari 1 nih sampai 5, Bang Radit hari ini tingkat bahagianya berapa nih? Tingkat bahagianya 7. Tapi karena hari ini ketemu anak UI, jadi 11. Wih, senang banget nih. Makasih banget Bang Radit buat waktu dan kesempatannya. Iya, itu namanya basa-basi ya yang barusan. Iya, bener banget. Kalian udah ngalamin masuk UI, terus mamanya kalau lagi ketemu sama teman-temannya ngumpul, suka nyelip-nyelipin tuh, anaknya masuk mana? Saya masuk UI gitu. Udah ngalamin itu belum? Ngabarin ke grup keluarga. Udah banget. Udah ada penanya nih dari Fakultas Psikologi, boleh langsung ditanyakan ke Bang Radit. Kira-kira kamu kepo soal apa sih? Bang Radit, mau tanya dong. Boleh. Ada nggak sih materi kuliah yang Bang Radit inget sampai sekarang? Oke, pertanyaan menarik. Itu ya. Sampai sekarang ya pasti ada lah. Pasti ada materi ya ya gue nggak keluar rumah terus gue ketabrak tukang sayur terus amnesia juga sih. Pasti ada. Tapi kepake atau enggak, mungkin itu pertanyaan lain deh. Oke, kita lanjut lagi ya Bang Radit. Dari penanya kita nih, selanjutnya dari FMIPA nih. Bang Radit mau nanya dong. Ayo. Abang ini kan dari sekian banyak jurusan, Abang milih ilmu politik nih. Padahal passion Abang sendiri itu jadi penulis, komedian, YouTuber. Itu gimana sih ceritanya? Makasih. Katanya ilmu politik itu gampang lulus katanya. Cuman bikin makalah katanya gitu dulu tuh. Udah Radit, lo politik aja, gampang kok lulusnya, cuman bikin makalah. Gue terjebak. Ternyata gue juga harus menganalisa, datang baca buku yang banyak. Kan waktu itu gue masih kerja ya, masih sambil kerja. Jadi gue nyari yang katanya gampang lulus. Selanjutnya kita udah dapat penanya nih dari Fakultas Ilmu Komputer, Fasilkom. Silahkan. Halo Bang Radit, aku mau nanya. Apa sih kesulitan yang Bang Radit alami selama berkarir, apalagi bidang di karir Bang Radit sekarang itu beda banget sama jurusan yang Bang Radit pelajari di UI sebelumnya. Makasih Bang. Oke. Kesulitan paling besar adalah berani untuk memulai sih, apapun itu. Orang bisa jadi apapun yang orang lain mau, asalkan yang ini paling susah nih.
berani untuk tahu dan memulai dan untuk sadar bahwa kita nggak tahu apa yang terjadi di depan gitu loh. Jadi kayak teman gue ini ketika dia bikin startup gitu dengan uangnya sendiri, dia kan nggak tahu gitu. Dia bisa nyari jalan yang paling aman kan. Dia selesai dari Fasilkom, ngelamar kerja, masuk perusahaan, ya udah selesai. Tapi keberanian dia untuk coba deh, kalau gue bikin perusahaan sendiri dengan ide gue sendiri, gue inovasi, itu yang orang tuh banyak nggak punya sebenarnya gitu. Oke, kita lanjut ya ke penanya berikutnya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Silakan. Jadi aku mau nanya nih Bang, apa aja sih suka dukanya saat Abang kuliah di UI? Makasih ya Bang. Karena waktu itu gue sambil kerja, jadi ngebagi perkuliahan dengan pembelajaran di UI itu yang susah. Kalau buat gue terus terang susahnya itu gitu. Itu yang ngebuat gue agak lama juga lulus ya gitu. Gue saking tuanya mahasiswa baru cium tangan biasanya. Kayak ini udah lebih tua dari dosen nih, kayak dari mukanya nih. Tapi sukanya adalah, gue gimana cara ngomong ini tanpa terlihat sombong ya. Cuman ya kita masuk UI udah pasti teman-teman kita juga yang pertama niat untuk belajar dan masuk, ya kan. Terus kedua juga ya pasti pinter juga gitu secara UI universitas termasuk salah satu yang terbaik di negeri ini kan. Jadi sukanya adalah dikelilingi orang-orang seperti itu. Jadi dengan membiarkan teman-teman kita dikelilingi orang-orang yang pintar, yang cerdas dan ambisius seperti teman-teman gue dulu di UI, itu kita mau nggak mau terpacu juga untuk ngikut ritmenya mereka gitu. Itu yang gue rasa menyenangkan buat gue gitu. Ya itu tadi ya. Jadi dukanya adalah ngaturnya kerepotan, sukanya adalah gue dikelilingi teman-teman yang menyenangkan gitu kira-kira. Oke, ya? apalagi ada yang Oh iya, kita lanjut lagi nih ke penanya berikutnya dari teman kita dari Fakultas Teknik nih. Mana nih pertanyaan dari Fakultas Teknik? Oke. Halo Kak, aku Amato dari Fakultas Teknik. Ya Amato, gimana Amato? Mau nanya, dulu Bang Radit pas kuliah tuh tipenya kupu-kupu apa kura-kura? Oke, yang pertama, gue tidak ikut organisasi kemahasiswaan apapun ketika gue kuliah. Karena tadi bagi waktu untuk kuliah aja susah, apalagi ikut organisasi. Kalau gue ya, berarti adalah kuker-kuker gue. Kuliah kerja. ini joke bapak-bapak ya, malum ya anak gue satu ya. Jadi, gitu ya. Oke, kita lanjut ya Bang Radit ya. Selanjutnya nih ada teman-teman dari Fakultas Ilmu Keperawatan nih mau nanya sama Bang Radit. Silahkan. Boleh. Halo Bang Radit, mau nanya nih, apa sih pengalaman paling menarik pada masa kuliah yang berdampak besar pada kehidupan Bang Radit sekarang? Makasih sebelumnya. Oh ya, sama-sama. Gue pernah bohong pas kuliah. Gue capek gitu, kerja dan lain-lain gitu, terus masuk ke kampus. Pas lagi pelajaran kayak gue mau pulang deh gitu kan. Selain itu paling banyak pelajaran yang masih gue pakai aja sih di kehidupan gue sehari-hari gitu. Yang masih gue nggak bisa lupa gitu. Tapi kalau yang benar-benar mengesankan dan buat gue ngerasa kenapa gue dulu bodoh banget ya, itu pas gue cabut kuliah itu. Ini OKK macam apa yang menceritakan pengalaman cabut alumninya? Manusiawi Bang Radit. Kita udah dapat pertanyaan juga nih dari teman kita dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Boleh silakan ditanyakan ke Bang Radit langsung nih. Bianca pengen tanya, fasilitas apa sih yang menurut Bang Radit tuh ngebantu banget pas Bang Radit itu kuliah UI. di UI waktu itu? Iya. Ini gue mau ngomong sama UI langsung aja ya. Gue bilang aja ya ke UI ya. Apa keputusannya sampai Universitas Indonesia itu bikin perpustakaan sebagus itu ketika saya sudah keluar dari situ. Jadi buat gue mungkin tuh fasilitas yang paling keren ya. Minimal buat difoto dan bikin sirik orang lain sih. Nih kampus gue nih perpustakaannya kayak gini nih. Itu gede banget sih. Jadi berbahagialah kalian ya. Walaupun kalian belum bisa ke sana. Kita ke Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ayo nih teman-teman dari FKM mau nanya. Silahkan. Bang Dika, aku mau nanya nih. Apa satu momen penyesalan selama kuliah yang Bang Dika alami? Sejujurnya sih nggak ada ya, karena gue happy banget kuliah di UI ya. Mantap. Paling yang gue sesalin adalah kadang tuh gue masih nggak terlalu 100% serius gitu ketika perkuliahan. Jadi penyesalan gue untuk tidak lebih aktif. Jadi menurut gue, karena kalian baru masuk nih, ya udahlah tanya apapun gitu. Ini waktunya kalian haus sama ilmu sih.
Kita lanjut ke Fakultas Farmasi. Boleh ditanyakan nih pertanyaannya, silahkan. Ya, halo Bang Radit, mau nanya sedikit nih. Nah, apakah Bang Radit itu merasa berkembang baik secara emosional maupun intelektual sebagai menjadi mahasiswa UI? Wah, itu menarik banget. Kalau secara intelektualitas ya pasti gitu. Karena pintu pengetahuan jadi terbuka lebar kan. Banyak hal yang kita nggak tahu sebelumnya dan kita jadi ngerti dan tahu dan paham gitu. Secara emosional juga pastinya, terutama kalau kita terlibat dalam grup-grup kecil ya. Yang isinya diskusi atau tugas kampus gitu ya. Mengelola emosi, cara delegasi, itu semua cara manajemen tim, itu semua gue dapat juga dari sana gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Ada pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Fakultas Kedokteran. Teman dari Fakultas Kedokteran, silahkan bertanya. Halo Bang Radit, aku mau nanya dong, kira-kira perbedaan signifikan apa aja sih yang dirasain sama Bang Radit nih dari pas sebelum kuliah sama abis itu setelah lulus dari UI? Yang jelas begitu keluar UI keriput tambah banyak ya, karena kuliahnya lumayan lama ya. Tapi yang paling signifikan adalah pola pikir sih, terus terang ya. Higher education itu, higher learning itu tuh beda jauh banget dari SMA. Itu jauh banget. Daya pikir kritis juga berkembang gitu. Cara menyusun argumen itu juga berkembang gitu. Itu yang gue rasain banget. Kita lanjut lagi ya, dari Fakultas Hukum nih. Halo Bang Radit, mau nanya nih Bang. Kalau dari cerita Bang Radit tadi kan katanya fakultas jurusan dan passion Bang Radit tuh nggak sama. Nah, kalau dari pengalaman Bang Radit sendiri, apakah lingkungan di UI itu mendukung passion Bang Radit sekalipun nggak sesuai sama fakultasnya nggak sih Bang? Oke, ini gue kayaknya narasumber yang buruk ya untuk passion nggak sesuai sama jurusan di UI. Yang paling penting balik lagi ke tadi gitu. Ketika kita bicara soal lingkungan, ini lingkungan dekat gue ada yang area bermainnya sama kayak gue gitu loh. Kayak gue misalnya bidang kreatif nih, ya gue ngobrolnya sama mereka juga bisa dapat masukan yang asik gitu. Jadi menjawab pertanyaan kamu tadi, lingkungan mendukung nggak karena jurusan tidak sesuai dengan passion? Lingkungan mendukung karena kebetulan gue yang memilih lingkungan gue sendiri ketika di kampus. Gitu kira-kira. Oke, makasih Bang Radit. Terima kasih banyak nih Bang Radit. Kita lanjut nih, langsung ada pertanyaan dari teman kita Fakultas Kedokteran Gigi. Dipersilakan. Bang Radit, apa satu pelajaran yang paling berkesan bagi Bang Radit selama kuliah di UI yang nggak mungkin ditemuin di tempat lain? Ada kebanggaan tersendiri gitu. Gue terpaksa ngomong ini ya karena di depan anak UI juga. Dan kalau ini ditonton orang lain mungkin terdengar sangat-sangat elitis, sombong dan lain-lain. Cuman gimana ya? Gue di UI itu gue happy, gue ketemu anak-anaknya, gue ketemu orang-orangnya, ngobrolnya. Kayak lu semakin bersentuhan dengan orang-orang kayak gitu, semakin ada yang nempel gitu di diri lo gitu. Nah itu yang kita mungkin nggak dapat gitu ya, mungkin di tempat yang lain gitu. Selanjutnya kita dari FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Halo Kak Radit, boleh dong Kak kasih tips untuk kita angkatan 2020 yang baru akan masuk kuliah. Kira-kira apa yang harus kita hindari? Makasih. Oke, yang pertama jangan narkoba ya. Jadi itu udah jelas ya Bang. Masa begitu masuk langsung narkoba? Jangan, nggak boleh ya. Yang harus dihindari ya. Jadi ada satu konsep yang gue dapetin di perkuliahan gitu. Itu ada yang namanya opportunity cost gitu. Opportunity cost adalah biaya yang harus kita terima atas sebuah pilihan gitu. Karena tidak memilih yang lain gitu. Jadi kalian harus ingat ketika kalian memilih sesuatu, ada yang kalian korbankan. Dan apa yang kalian korbankan itu sesuai atau pantas nggak dengan apa yang kalian dapat. Sebagai mahasiswa, waktu yang kita keluarkan akan ada timbal baliknya dengan waktu lain yang kita korbankan. Untuk punya kesadaran memilih itu yang akan menjadi penting dalam kehidupan menjadi mahasiswa. Tapi ya, maksud gue adalah, ini di luar perkuliahan ya. Menjadi mahasiswa itu juga adalah waktu yang tepat untuk sering-sering patah hati sih. Karena dengan banyak patah hati, kita akan sering dikecewakan, dan kita akan siap menerima kekecewaan berikutnya. Ini implikasinya bukan cuma soal cinta ya, tapi soal pekerjaan, soal karir. Dengan patah hati, dengan nggak dapat apa yang kita mau, kita akan jadi lebih realistis gitu. Dan kita siap untuk maju ke kesempatan berikutnya gitu. Oke, thank you banget nih insight-nya Bang Radit nih. Yeah. Nah, selanjutnya kita ada pertanyaan dari teman kita dari program pendidikan vokasi. Aku mau nanya nih Bang, dari Bang Radit, 3 kata apa untuk angkatan 2020? Oke, corona cepat bubar.
Biar kalian bisa lihat UI. Ya Allah, gue baru tahu kalian belum main, coba ke UI. Astaga, kasihan banget. Aduh. Itu harapan Bang Radit buat kita semua tuh. Pertanyaan terakhir dari teman kita Fakultas Ilmu Administrasi, dipersilakan nih. Halo Bang, jadi aku mau nanya nih, apa sih harapan Bang Radit buat kita para maba biar kita tuh tetap semangat gitu ngejalanin kuliah di tengah COVID-19 ini gitu? Satu hal yang selalu gue pegang adalah apapun yang terjadi di sekeliling kita, kita jangan anggap itu sebagai sebuah halangan, tapi anggaplah sebagai sebuah tantangan. Jadi ya, mindset itu yang penting gitu loh. Mindset untuk tahu bahwa kondisi kayak gini, kita nggak tahu kapan berakhir, kita bisa milih. Mau sedih di rumah, atau kita cari ini sebagai sebuah kesempatan gitu. Itu tantangannya ya. Mudah-mudahan ini semua cepat berlalu juga sih, karena terus terang sih ini udah lumayan bikin kita semua stres juga kan sejujurnya gitu ya. Mudah-mudahan cepat kelar, kalian bisa kuliah dengan semua bisa beraktivitas seperti semula ya Bang Radit ya. Iya gitu sih kira-kira. Nah kalau terakhir nih Bang Radit, pesannya sebagai seorang alumni Universitas Indonesia kepada mahasiswa baru kita apa nih kira-kira? Iya, jadi kalian udah masuk UI nih. Satu langkah untuk meraih potensi kalian sudah tercapai. Kalian udah dapet nih ya. Dan jangan disia-siain gitu loh. Dan yang paling penting adalah selalu cari pembeda kalian dari orang lain. Karena di saat kayak gini, di masa sekarang ini, untuk menjadi sukses, untuk menjadi orang yang terbaik dalam bidang kalian harus jadi orang yang berbeda gitu. Untuk apa sih kita jadi sama kayak orang lain gitu loh. Kita harus cari pembeda kita dari semester 1. Supaya ketika lulus, kita jadi sesuatu gitu kira-kira. Oke, terima kasih Bang Radit atas pesannya untuk mahasiswa baru. Semoga teman-teman mahasiswa baru juga semangat untuk menjalani perkuliahannya di dunia kampus yang baru yang mungkin teman-teman belum pernah eksplor sebelumnya. Apakah new normal itu baru ada pada saat ini saja? Tentu tidak. Sebenarnya new normal itu sudah ada sejak dahulu. Karena perubahan adalah suatu keniscayaan dalam sebuah kehidupan. Kita telah membuktikan bahwa kita selalu berhasil beradaptasi dalam kebiasaan baru. Banyak hal yang dulu kita lakukan secara manual, kini bisa diselesaikan serba digital. Saat ini kita ditantang mengubah pola keseharian kita. Tetap produktif dengan mengutamakan kesehatan. Inilah new normal kita. Komitmenkan diri untuk mengubah perilaku dengan benar mengikuti protokol kesehatan dalam era kenormalan baru. Dahulu bisa, sekarang pasti bisa.